Silakan saudara duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Shalom, saudara. Shalom. Apa kabar? Berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa. Wah, saudara nanti angkat tangan sambil serukan. Gitu ya. Berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya hari-hari ini seperti gembala kita sampaikan. Saudara, kita disuruh fokus 2033. Katakan amin. Saya berterima kasih buat Pak Niko, Ibu Hermin, buat Pak Ferry, Ibu Yeni dan semua tim penggembalaan yang ada di JIS. Saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat JIS. Haleluya. Katakan amin. Amin. Saudara, dikatakan ke depan ini saudara sampai 2033. Tuhan mau saudara dan saya fokus kepada penyelesaian amanat agung. Katakan amin. Dikatakan everyone, every person on earth, setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Tapi yang luar biasa dikatakan melalui, jadi hanya ini saudara lewat ini, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Bukan yang lain-lain. Katakan amin. Melalui apa saudara? Kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Melalui apa saudara? Roh Kudus. Berapa banyak saudara dan saya yang mau dipakai Tuhan? Yang angkat tangan, jadi saya kan juga angkat tangan. Kita harus hidup penuh Roh Kudus. Tidak ada jalan lain saudara. Kalau kita mau dipakai Tuhan hari-hari ini, Tuhan mau saudara dan saya, kita penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saudara, saya percaya untuk penuh Roh Kudus, Tuhan mau kita jaga hidup kita setiap hari, setiap saat. Jadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Raja Daud dalam Kisah 13 ayat 22, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku. Amin. Saudara rindu itu saudara. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bentuk saudara dan saya makin indah di mata Tuhan. Katakan amin. Kita lihat 1 Raja-Raja 14 ayat 8b. Nanti kita lihat ini bagaimana pujian yang Tuhan beri lewat Ahia, Nabi Ahia. Tentang Daud ya. Ini sedang ngomong kepada Rehabeam saudara ya. Dikatakan aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud. Hambaku Daud ini yang bagaimana saudara? Yang pertama, tetap mentaati segala perintahku. Yang kedua, mengikuti aku dengan segenap hatinya. Yang tiga, hanya melakukan apa yang benar di mataku. Katakan amin. Saudara, ini yang Tuhan lihat dari Daud. Sehingga sampai kita tahu bahwa Tuhan itu berkenan. Tuhan berkenan kepada Daud. Berapa banyak saudara yang rindu kita ini berkenan di hati Tuhan. Amin. Sembahyang seperti gembala kita sampaikan, sembahyang, sembah. Artinya dikatakan kita mesti taat sama Tuhan. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Oh saudara, yang itu yang kuasa, artinya Tuhan Yesus. Waktu kita beresin hidup kita saudara, beresin hidup kita, lalu kita mulai doa, kita sembah Tuhan. Wah itu powerful banget saudara. Ada sesuatu yang terjadi, katakan amin.
Nah saudara, karena itu dikatakan kita lihat satu-satu. Tadi dikatakan yang pertama, Daud itu berkenan di hati Tuhan. Dan kita akan lihat ini. Yang pertama, Daud itu tetap mentaati segala perintahku, kata Tuhan. Katakan amin. Jadi dikatakan di sini tetap. Artinya apa? Konsisten, saudara. Terus setia. Dan hari ini taat luar biasa. Besok ya agak sedikit taat ya. Lusanya lagi enggak taat. Tidak. Tuhan mau saudara dan saya kita tetap. Terus setia. Terus konsisten. Katakan amin. Mentaati segala perintah Tuhan. Segala bukan sebagian. Amin. Amin. Yohanes 14 ayat 15 katakan begini saudara. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak di sini yang mengasihi Tuhan? Haleluya. Berarti saudara dan saya kita siap menuruti segala perintah Tuhan. Bukan sebagian. Segala. Yuk ngomong sama-sama. Segala. 3, 4. Segala. Semua perintah Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ada yang rasanya berat buat kita. Ada yang rasanya sulit buat kita. Tapi tetap kita lakukan. Karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, karena itu dikatakan Tuhan ingatkan jangan seperti Saul. Ya, Saul. Yuk kita lihat 1 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan 3. Ini yang Tuhan pesan buat Saul lakukan. Yuk kita baca sama-sama. 3, 4. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sama-sama umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Nah ini pesan Tuhan ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini yang Tuhan suruh kepada Saul lewat Samuel. Saudara, setelah disampaikan benar, Saul itu langsung saudara, langsung mengerjakan. Tetapi kita lihat saudara, ternyata yang dilakukan Saul itu tidak melakukan segala perintah Tuhan. Dikatakan di sini semua. Laki-laki, perempuan, anak-anak, nyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Udah dipesen tuh, enggak pakai belas kasihan. Gitu ya. Nah saudara, waktu Saul dibunuh saudara, dibunuh. Tetapi tidak semua dikatakan. Raja Agagnya ditangkap hidup-hidup. Lalu saudara, itu lembu, kambing, ternak yang bagus-bagus disimpan sama Saul. Disimpan. Nah ayat 9. Yuk kita lihat ini. Ayat 9. 1 Samuel 15 ayat yang ke-9. Nah tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga, nah ini dia. Dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lakuin. Tapi enggak seluruhnya saudara. Tidak seluruhnya.
ini sangat berbahaya. Kemudian setelah itu saudara, Samuel datang nih lagi sama Saul. Wah, Saul bahasa saya begini. Shalom, shalom Nabi Samuel, puji Tuhan. Apa yang Nabi sampaikan kepada saya udah lakukan nih. Sudah. Pede banget saudara. Lalu tiba-tiba Samuel berkata, itu suara apa itu? Saudara, alasan daripada Saul ini dirohanikan. Hati-hati ya saudara ya, hati-hati. Kita seringkali tidak taat seluruhnya saudara, lalu dirohaniin. Saul bilang, nanti tenang aja Nabi Samuel. Itu yang bagus-bagus semua. Itu nanti saya akan persembahkan kepada Tuhan. Tapi Samuel berkata saudara, ayat 14. Yang Tuhan mau itu mendengar taat, bukan korban. Ayat 22 ya, kita lihat nih ya saudara ya. Ayat 22. Jadi dikatakan yang Tuhan mau itu ketaatan kita. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan mau kita taat. Berarti yang Tuhan mau saudara, kita taat segala perintah Tuhan. Terus dan segala yang Tuhan mau lakukan. Yang Tuhan mau lakukan. Katakan amin. Ternyata ayat 24. Si Saul ini ngomong saudara. Aku telah berdosa. Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudara, ini sangat berbahaya. Dikatakan takut kepada rakyat, lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Saudara, sejak itu Tuhan bilang, aku kecewa sama Saul. Kecewa dan aku sudah menyiapkan penggantinya. Sangat berbahaya saudara. Tapi dikatakan Tuhan mau, hati-hati. Saudara sebagai kepala keluarga, suami, mungkin saudara gembala kul, saudara pemimpin di perusahaan dan sebagainya saudara. Ya, hati-hati, hati-hati. Waduh, kalau saya saklek-saklek banget nih Pak Ferry, kul saya habis nih. Gimana? Ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya. Ya berjina dikit, nggak apa-apa lah. Udah suruh melayanin aja ya, daripada ngamuk. Ntar bawa semua orang nih, habis nih kul saya. Hati-hati Bapak Ibu. Kita hidup, kita ada karena Tuhan. Kalau kita taat sepenuhnya segala perintah Tuhan, saudara. Rakyat mungkin ngamuin kita. Saudara tenang aja, rakyat ngamuk, Tuhan backup kita. Katakan amin. Gak usah dikompromi-kompromiin. Dirohanikan, jangan. Tuhan mau saudara dan saya taat aja. Kudus aja saudara. Ya namanya juga hidup sekarang Bu Christine. Ya gak bisa lah. Anak-anak muda suruh kudus. Gak bisa lah. Siapa yang bilang Pak? Mereka radikal untuk hidup kudus. Katakan amin. Tinggal kita nih para pemimpin-pemimpin yang ada. Opa, oma, saudara. Ya, papa, mama, ayo jadi teladan. Jadi teladan. Dan saya terlalu percaya. Wah, Tuhan disenangkan. Jangan kayak Saul, takut. Waduh, takut
sama rakyat. Itu gimana ya? Habis nih. Salah saudara. Dia lupa bahwa yang ngangkat dia jadi raja itu Tuhan. Bukan rakyat, bukan. Tapi Tuhan, saudara. Dia lupa itu, saudara. Kalau kita, saudara dan saya senengin hati Tuhan. Senengin hati Tuhan, senengin hati Tuhan. Tulus, murni hati, jujur, hidup kudus. Tenang aja, sorga backup saudara dan saya. Katakan amin, katakan amin. Haleluya. Nanti saudara akan lihat perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib. Wah, saudara. Yang kedua dikatakan tadi, saudara, yang pertama tadi tetap mentaati segala perintah Tuhan. Yang kedua, Daud itu mengikuti Tuhan dengan separuh hatinya. Amin. Dengan segenap hati. Ada banyak orang kayaknya ngikut Tuhan nih, ikut gereja oke. Ya. Tapi gak sepenuh hati gitu loh Bu. Gak sepenuh hati. Daud dia ikut Tuhan, dia ikut tuntunan dengan segenap hati. Karena itu kalau dengan segenap hati, bukan sebagian hati, kita kudu wajib jaga hati kita. Jaga tuh. Saudara, kalau udah mulai iri aja, kalau udah mulai kesel aja, nah itu kayaknya udah mulai gak fokus, betul apa betul? Kenapa? Saya sudah semaksimal mungkin, dia gak terlalu, kenapa? Mulai iri, mulai rasanya diperlakukan gak adil saudara, mulai Tuhan, kenapa Tuhan? Saya udah sungguh-sungguh Tuhan. Dia tidak terlalu sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan berkati dia lebih dari saya? Nah, Tuhan dimarah-marahin saudara. Hati-hati. Mulai menjauh. Percuma. Saya puasa percuma. Ke gereja percuma. Gak usah terlalu rajin-rajin lah. Ya gimana lah. Mulai kecewa. Saudara, Daud. Dia mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Jaga hati kita. Saya ingat waktu sudah masuk 2023, Ibu Cindy Jacob itu keluarkan satu pernyataan dari nabi-nabi sedunia. Salah satunya dikatakan tahun 2023 iblis itu sedang melepaskan double portion tentang apa dikatakan? Roh suka tersinggung. Nah, suka tersinggung. Biasanya kalau saya masuk sini yang di depan tuh shalom. Gimana kabarnya? Baik ya. Tadi kok enggak ya, sepi aja ya. Ini pasti ada sesuatu nih. Kayaknya saya gimana? Curiga saudara. Kenapa ya? Saudara, Tuhan mau saudara dan saya jaga hati ya. Amin. Nanti langsung dikit, gak bisa nih, bukan level saya, dan sebagainya. Suka tersinggung. Tapi kita tahu, wah ini belum selesai 2023, kita mau menang dari tersinggung. Saya gak terlalu pahit-pahit banget sih Bu Christine. Cuman lihat dia tuh nek banget. Ayo, neknya dihilangin, lepasin pengampunan. Waduh, gimana? Nanti saudara rasain. Gimana kalau saya ngampuni? Tenang aja saudara, tenang aja. Dia itu urusannya Tuhan. Bukan urusan kita saudara. Waduh, kalau kita yang rasanya mau balas dia, mau ini dia. Wah, Tuhan bilang, oh kamu udah balas, ya udah, ya segitu doang. Tapi Tuhan bilang pembalasan adalah hakku kata Tuhan. Bukan haknya kita. Bagian kita apa? Lepasin pengampunan.
Waktu kita lepasin pengampunan. Mungkin ada air mata yang berlinang saudara. Tapi saudara tahu engkau sedang menata hatimu. Jadi segenap hati mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya percaya saudara, orang yang demikian bisa dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung sampai 2033. Katakan amin. Yang ketiga, Daud itu hanya, itu dia. Bukan dan melakukan apa yang benar di mataku, enggak. Di sini dikatakan hanya. Itu doang. Orang Jawa ngomong tok. Ya, itu doang saudara. Apa? Hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu doang. Tuhan, aku lakukan ini. Bener enggak ya di mata Tuhan? Katanya nurut ini semua sih enggak apa-apa ya. Tapi kok rasanya di mata Tuhan saya bohong enggak ya Tuhan? Di mata Tuhan saya jujur enggak ya Tuhan? Di mata Tuhan gimana ya Tuhan? Katanya sih enggak apa-apa. Tapi di mata Tuhan gimana? Saudara, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya saudara, nanti saudara akan lihat sesuatu yang dahsyat. Waktu kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang jujur katanya Tuhan. Pokoknya enggak ada topeng-topeng saudara. Jujur aja, integritas. Saya terlalu percaya saudara. Kita akan lihat sesuatu yang dahsyat. Hasil dari kalau kita hanya melakukan yang benar di mata Tuhan. Enggak usah takut. Jangan takut. Waduh, dia ngatain saya. Waduh, katanya ini sok rohani. Katanya terlalu kudus. Jangan takut saudara. Jangan takut. Yang penting kita senengin hati Tuhan. Yang benar di mata Tuhan lakuin aja saudara. Lakukan yang di mata Tuhan benar kita lakukan. Sorga backup saudara dan saya. Dan sorga bagian saudara dan saya. Haleluya. Katakan amin. Kita tundukkan kepala saudara. Oh ralabatakara lawaya syandara lawa lawa lawa. Oh rabatakara lawaya syara lawa lawa yara lawa. Hira lawa 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 lawa. Syara lawa 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 lawa. Hira batakara lawa. Hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau setia. Engkau luar biasa buat hidup kami Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ada berapa banyak saudara yang di sini? Engkau seringkali bergumul untuk engkau taat sepenuhnya sama Tuhan. Rasanya pikiranmu berkata mana bisa. Rasanya engkau gak bisa. Jadi saudara, rasanya hari-hari yang engkau lalui, waktu-waktu yang lalu, untuk engkau taat sepenuhnya sama Tuhan, rasanya sulit banget saudara. Orang yang demikian
Kalau saudara orangnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau boleh saudara yang angkat tangan boleh berdiri di tempat saudara saja. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat anak-anakmu berdiri. Biar saudara yang berdiri berkata, Tuhan, saya mau taat sama Tuhan. Saya mau taat sepenuhnya Tuhan. Aku mau bayar harga Tuhan. Tidak seperti Saul ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan keberanian, holy boldness ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua intimidasi yang ada kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan, lepaskan, bebaskan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu melimpah Tuhan, kasih-Mu melimpah. Anak-anak-Mu boleh terus Tuhan maju, maju melakukan firman Tuhan, taat sama Tuhan, taat sama Tuhan. Haleluya, mari bangkit berdiri sama-sama, katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Siapkan hatimu, kita akan terima berkat Tuhan. Oh God.